Kisah nyata horor pesugihan pedagang cireng empuk renyah. Di sudut kota kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kehidupan metropolitan, berdirilah sebuah kosan tua yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan semak-semak liar. Bangunan itu berwarna pudar, dengan cat yang mengelupas di beberapa bagian, menciptakan kesan suram yang membuat siapapun yang melintasi tempat tersebut merasakan getaran aneh. Kosan ini, yang dulunya ramai dihuni mahasiswa dan pekerja, kini hanya menyisakan kenangan akan kehidupan yang pernah ceria. Warga sekitar seringkali berbisik tentang kisah-kisah menyeramkan yang menghantui tempat ini, menyebutnya sebagai tempat angker yang sebaiknya dihindari. Disinilah kisah Mas Puri dimulai. Mas Puri adalah seorang lelaki berusia 35 tahun, dengan tubuh kekar hasil dari kerja keras berjualan. Ia memiliki wajah yang dihiasi garis-garis halus, mencerminkan perjalanan hidup yang penuh liku. Rambutnya hitam pekat, meskipun beberapa helai sudah mulai memutih, menambah kesan bijak dan berpengalaman. Ia selalu mengenakan kaos sederhana dan celana jeans yang sedikit lusuh, tetapi senyumnya yang hangat selalu mampu memberikan rasa nyaman kepada siapapun yang melihatnya. Setiap hari, Mas Puri dan istrinya, Dewi, menjalani kehidupan sederhana dengan menjual cireng empuk renyah. Gerobak kecil mereka selalu dipenuhi oleh pelanggan setia yang datang untuk menikmati makanan khas tersebut. Cireng, yang terbuat dari tepung tapioka, diolah dengan bumbu-bumbu rahasia yang menjadikannya sangat lezat. Setiap pagi, Mas Puri bangun lebih awal untuk mempersiapkan adonan, mencetak bulatan-bulatan kecil, dan menggorengnya di atas kompor yang sudah berusia tua. Kehidupan mereka tidak selalu mudah. Meski warung mereka selalu ramai, mereka seringkali merasakan tekanan ekonomi yang menghimpit. Utang-utang yang menumpuk dan biaya hidup yang semakin meningkat membuat mereka terus berjuang. Mas Puri berusaha keras untuk memberikan yang terbaik untuk Dewi, yang selalu setia mendukungnya. Dewi, wanita berusia 30 tahun, memiliki sifat lembut dan penuh kasih. Ia selalu membantu Mas Puri di gerobak, menyiapkan bahan-bahan, dan melayani pelanggan dengan senyuman. Suatu hari, saat sedang berjualan, Bang Robi, sahabat dekat Mas Puri, menghampirinya dengan wajah cerah. "Mas, aku ada tawaran pekerjaan untukmu. Kosan tua di dekat sini butuh penjaga. Mungkin ini bisa jadi solusi untuk kita," ujarnya, penuh semangat. Mas Puri mendengarkan dengan cermat, tetapi hatinya dipenuhi keraguan. Ia tahu bahwa kosan itu memiliki reputasi buruk di kalangan warga sekitar. Banyak yang mengaku melihat makhluk halus dan mendengar suara-suara aneh di dalamnya. "Robi, aku tidak tahu. Banyak cerita buruk tentang tempat itu," jawab Mas Puri, menatap sahabatnya dengan tatapan penuh keraguan. Namun, Bang Robi meyakinkannya, "Kita butuh uang lebih, Mas. Cobalah saja. Siapa tahu ini bisa membantu kita." Setelah berpikir panjang, Mas Puri akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Ia merasa tertekan dengan keadaan finansial yang semakin sulit. Dengan berat hati, ia dan Dewi mulai bersiap untuk pindah ke kosan. Mereka memasukkan barang-barang sederhana ke dalam mobil dan melaju menuju tempat baru mereka, meskipun perasaan cemas menghantui setiap langkah. Ketika mereka tiba di kosan, suasana sekelilingnya terasa aneh. Pintu masuk berderit pelan saat Mas Puri membukanya, seolah menyambut mereka dengan keraguan. Di dalam, lorong-lorong gelap dan dinding yang berlumut memberikan nuansa angker. Mas Puri berusaha menepis rasa takutnya, bertekad untuk menjalani kehidupan baru ini dengan optimis. Hari-hari awal di kosan berjalan cukup lancar. Mas Puri menjalani tugasnya sebagai penjaga dengan baik, meskipun ada beberapa penghuni yang terlihat resah. Suara-suara aneh sering kali terdengar di malam hari, membuat Mas Puri terbangun dari tidur. Ia sering mendengar bisikan samar dan langkah kaki yang seolah melintas di lorong. Namun, ia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu terlalu dalam, lebih memilih fokus pada usaha dagangnya. Di malam hari, saat gerobak cirengnya mulai sepi, Mas Puri duduk di teras kosan, menikmati segelas kopi hangat. Dalam keheningan malam, ia merenungkan masa depannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tanyanya dalam hati.
Ia berharap bisa membangun kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan Dewi. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, Mas Puri terbangun oleh suara ketukan pelan yang datang dari luar kamar. Ia bangkit, berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar cepat. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di luar, hanya kegelapan yang menyambutnya. Dalam keraguan, ia kembali tidur, tetapi pikirannya tetap terjaga. Seiring berjalannya waktu, Mas Puri mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin meningkat. Suatu malam, saat ia sedang menggoreng cireng di dapur, ia mendengar suara ketukan di jendela. Dengan hati berdebar, ia mendekati jendela dan melihat bayangan samar melintas. Rasa takut mulai menyelimuti pikirannya. Apakah benar kosan ini angker? Dengan langkah ragu, Mas Puri berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Semua ini hanya sugesti, pikirnya. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kegelapan yang menyelimuti kosan itu semakin dalam, dan Mas Puri tidak menyadari bahwa ia telah melangkah ke dalam dunia yang penuh misteri dan bahaya. Di luar sana, malam semakin gelap, dan bayang-bayang mulai bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk melangkah keluar. Malam itu, di kosan tua yang berdiri megah namun angker, suasana terasa semakin mencekam. Hembusan angin yang kencang membuat daun-daun di luar berdesir, seolah membisikkan rahasia yang tidak ingin diketahui. Mas Puri duduk di ruang tamu yang remang-remang, memandangi lampu minyak yang bergetar, menciptakan bayangan aneh di dinding. Ia baru saja menyelesaikan dagang cirengnya, tetapi rasa tenang yang diharapkannya tak kunjung datang. Sebaliknya, ketegangan menyelimuti pikirannya. Satu persatu, penghuni kosan mulai mengeluh. Rina, seorang mahasiswi yang baru saja pindah, menghampiri Mas Puri dengan wajah pucat. "Mas, tolong, aku melihat sosok putih melintas di depan kamar mandi." Teriaknya, suaranya bergetar ketakutan. Mas Puri berusaha menenangkan Rina, tetapi dalam hati, ia merasakan ketakutan yang sama. Penghuni lain, Budi, juga melaporkan hal serupa. Ia merasakan kehadiran berat di belakangnya saat belajar di meja. Malam itu, Mas Puri terbangun dari tidurnya oleh suara gemerisik yang datang dari luar. Ia merangkak keluar dari tempat tidur, berusaha menelusuri sumber suara tersebut. Ketika ia membuka pintu, kegelapan menyambutnya. Hanya suara angin yang berdesir di antara celah-celah dinding. Ia kembali tidur dengan rasa cemas yang masih menghantuinya, tetapi kali ini, mimpinya dipenuhi dengan bayangan sosok-sosok menyeramkan. Keesokan paginya, Mas Puri memutuskan untuk berbicara dengan Dewi mengenai kejadian semalam. Mereka duduk di dapur, menyeduh kopi hangat sambil membicarakan suasana kosan. "Sayang, aku merasa ada yang tidak beres di sini. Banyak penghuni yang takut. Aku khawatir kita juga ikut terpengaruh," ungkap Mas Puri, dengan nada serius. Dewi, yang selalu menjadi penopang Mas Puri, mendengarkan dengan seksama. "Jika memang ada yang mengganggu, kita harus berani menghadapi," jawab Dewi, berusaha memberikan semangat. Ia menatap Mas Puri, tetapi dalam hatinya, ia juga merasakan ketakutan yang sama. Mereka pun sepakat untuk tidak membahas hal itu lebih jauh agar tidak menambah ketegangan. Hari-hari berlalu, dan ketegangan di kosan semakin terasa. Suatu malam, saat Mas Puri sedang menggoreng cireng di dapur, Rina berlari masuk dengan wajah pucat. "Mas, tolong." Budi kerasukan, teriaknya, suaranya bergetar ketakutan. Mas Puri segera mengikuti Rina menuju kamar Budi, di mana suara jeritan dan teriakan terdengar. Ketika tiba di depan kamar, ia mendapati Budi terkulai di lantai, tubuhnya bergerak liar seolah ada yang menguasainya. Mas Puri merasa terjepit dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Tanpa berpikir panjang, ia menghubungi Ustaz Oman, seorang ahli spiritual yang dikenal di daerah itu. Dalam keadaan genting, Mas Puri berdoa agar Ustaz datang secepatnya. Tak lama kemudian, Ustaz Oman tiba dengan membawa perlengkapan ritualnya. Ia mengenakan jubah putih dan membawa tas berisi kitab suci dan dupa. Ketika Ustaz memasuki kamar,
suasana seolah berubah, hawa dingin menyelimuti ruangan. Ustaz mulai membaca ayat-ayat suci, dan suara Budi yang kerasukan itu tiba-tiba berubah menjadi serak. Kalian tidak hormat, kalian sering mengucapkan kata-kata kotor di sini. Teriak suara itu, membuat Mas Puri merinding. Ustaz Oman tidak gentar, ia melanjutkan ritual, tetapi suasana semakin mencekam. Lampu berkelap-kelip dan bayangan aneh mulai menari di dinding. Ada sesuatu yang lebih besar di sini, bisik Ustaz Oman, menatap Mas Puri dengan serius. Rasa takut semakin menggigit hati Mas Puri. Apakah kosan ini benar-benar dijaga oleh makhluk halus? Setelah beberapa saat yang menegangkan, Ustaz Oman berhasil mengusir makhluk yang merasuki Budi. Namun, saat Budi kembali sadar, ia menceritakan pengalamannya. Aku melihat sosok tinggi, mata merah, dan suara mengerikan. Ia mengancamku untuk pergi dari tempat ini, ungkap Budi, menggigil ketakutan. Mas Puri menatap teman-temannya, merasakan beban ketakutan yang menghimpit. Keesokan harinya, Mas Puri duduk termenung di teras kosan, memandangi jalanan yang sepi. Ia menyadari bahwa kehidupan yang dijalaninya kini berada di ambang kehampaan. Ketegangan dan ketakutan mulai menciptakan celah dalam jiwanya. Ia mempertanyakan keputusan untuk tinggal di kosan ini. Apakah ia dan Dewi akan terus terjebak dalam kegelapan yang tak berujung? Konflik batin mulai menggerogoti pikiran Mas Puri. Ia merasa terjebak antara tanggung jawab menjaga kosan dan keinginan untuk melindungi keluarganya. Dalam hati, ia berdoa agar tidak ada lagi kejadian menakutkan yang akan datang. Namun, ia tahu, ketegangan yang terpendam ini hanya akan semakin membesar, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Di luar, langit mulai mendung, seolah alam pun merasakan ketegangan yang melingkupi kosan tua ini. Mas Puri merasakan bahwa ini baru permulaan dari perjalanan gelap yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kehidupan di kosan tua itu semakin dipenuhi ketegangan yang tak tertahankan. Setiap malam, Mas Puri terbangun dengan keringat dingin, terbayang suara-suara aneh yang bergema di telinga. Penghuni kosan lainnya, meskipun berusaha tenang, tidak dapat menyembunyikan kecemasan yang menghantui mereka. Suara langkah kaki di lorong, bisikan samar yang tidak jelas, dan bayangan yang melintas cepat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang menakutkan. Suatu sore, setelah menyaksikan Rina yang tampak pucat karena ketakutan, Mas Puri dan Dewi duduk di teras sambil meneguk teh hangat. Sayang, aku rasa kita harus melakukan sesuatu, kata Dewi, memecah keheningan yang mencekam. Kita tidak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan seperti ini. Mas Puri mengangguk, tetapi hatinya dipenuhi keraguan. Aku juga merasa begitu, tetapi apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, jawabnya, suaranya bergetar. Ia merasakan beban tanggung jawab yang berat, menjaga kosan sekaligus melindungi istrinya. Hari-hari berlalu, dan ketegangan di kosan semakin meningkat. Suatu malam, saat Mas Puri sedang menggoreng cireng di dapur, Rina berlari masuk dengan wajah pucat. Mas, tolong, Budi kerasukan, teriaknya, suaranya bergetar ketakutan. Mas Puri segera mengikuti Rina menuju kamar Budi, di mana suara jeritan dan teriakan terdengar. Ketika mereka tiba di depan kamar, Mas Puri mendapati Budi terkulai di lantai, tubuhnya bergerak liar, seolah ada yang menguasainya. Mas Puri merasa terjepit dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan. Tanpa berpikir panjang, ia menghubungi Ustaz Oman, seorang ahli spiritual yang dikenal di daerah itu. Dalam keadaan genting, ia berdoa agar Ustaz datang secepatnya. Ustaz Oman tiba dengan cepat, membawa perlengkapan ritual yang lengkap. Ia mengenakan jubah putih dan membawa tas berisi kitab suci, dupa, dan beberapa benda lain yang tampak mistis. Ketika Ustaz memasuki kamar, suasana seolah berubah, hawa dingin menyelimuti ruangan. Ustaz mulai membaca ayat-ayat suci, dan suara Budi yang kerasukan itu tiba-tiba berubah menjadi serak. Kalian tidak hormat, kalian sering melakukan hal bodoh di sini. Teriak suara itu, membuat Mas Puri merinding. Ustaz Oman tidak gentar, ia melanjutkan ritual dengan suara tegas, tetapi suasana semakin mencekam. Lampu berkelap-kelip,
dan bayangan aneh mulai menari di dinding. Ada sesuatu yang lebih besar di sini, bisik Ustaz Oman, menatap Mas Puri dengan serius. Rasa takut semakin menggigit hati Mas Puri. Apakah kosan ini benar-benar dijaga oleh makhluk halus? Setelah beberapa saat yang menegangkan, Ustaz Oman berhasil mengusir makhluk yang merasuki Budi. Ketika Budi kembali sadar, ia terengah-engah, matanya masih tampak kosong. Aku melihat sosok tinggi, mata merah, dan suara mengerikan. Ia mengancamku untuk pergi dari tempat ini, ungkap Budi, menggigil ketakutan. Mas Puri merasakan beban ketakutan yang menghimpit, tetapi di saat yang sama, ia merasa bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi. Keesokan harinya, saat sarapan, Mas Puri mengajak Dewi untuk berbicara serius. Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Kita harus melakukan sesuatu untuk mengatasi ini. Mungkin kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang kosan ini, katanya, berusaha menunjukkan keberanian meskipun hatinya masih bergetar. Dewi mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan kecemasan. Apa kau yakin? Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, jawabnya, menggigit bibirnya. Namun, Mas Puri merasa bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan tanpa melakukan apapun. Bersama Rina dan Budi, mereka sepakat untuk mencari informasi lebih lanjut tentang kosan tersebut. Mereka mulai bertanya kepada penghuni lain dan mengumpulkan cerita-cerita lama yang beredar di kalangan warga sekitar. Dari beberapa cerita, mereka mendengar bahwa kosan itu dibangun di atas tanah yang dulunya adalah kuburan tua. Banyak yang percaya bahwa roh-roh yang terganggu tidak suka diganggu oleh orang yang datang untuk tinggal. Dalam pencarian mereka juga mendengar kabar tentang harta gaib yang konon terpendam di bawah kosan. Bang Robi, sahabat Mas Puri, datang dengan semangat. Kita harus mencari harta itu. Siapa tahu, dengan menemukan harta itu, kita bisa menyingkirkan makhluk-makhluk ini. Ujarnya, penuh keyakinan. Mas Puri merasakan ketegangan meningkat. Robi, kita tidak bisa begitu saja menggali tanah tanpa memikirkan konsekuensinya, jawabnya. Namun, godaan untuk mendapatkan kekayaan membuatnya ragu. Dalam keadaan terdesak secara finansial, tawaran itu terdengar menarik, meskipun penuh risiko. Hari-hari berlalu, dan ketegangan di kosan semakin meluap. Suatu malam, mereka mengundang beberapa paranormal terkenal, Ki Angin Merah, Ki Ujang, dan Ki Sabda, untuk membantu mereka melakukan ritual pemanggilan harta gaib. Malam itu, mereka berkumpul di ruang tamu kosan, menyiapkan lilin-lilin, dupa, dan sesaji yang telah disiapkan. Ritual dimulai dengan suasana yang menegangkan. Ki Angin Merah, seorang pria tua dengan tatapan tajam, memimpin. Ia membakar dupa dan mulai membacakan mantra. Kami memanggil harta yang terpendam. Tunjukkan diri kalian, teriaknya dengan suara menggema. Hawa di ruangan tiba-tiba berubah, dan suara angin berhembus kencang, seolah menjawab panggilan mereka. Ketika lilin-lilin menyala terang, tiba-tiba, uang-uang kertas berkilauan dan perhiasan emas muncul dari udara. Mas Puri dan teman-temannya tertegun, terpesona oleh kemewahan yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Namun, kegembiraan mereka tidak bertahan lama. Angin berhembus lebih kencang, dan cahaya lilin mulai padam satu persatu. Dari kegelapan, sosok-sosok menyeramkan mulai muncul. Mereka terlihat marah, dengan wajah-wajah yang penuh kebencian. Kalian tidak berhak mengambil apa yang kami jaga. Teriak salah satu makhluk itu, dengan suara yang membuat jantung Mas Puri berdegup kencang. Suasana mulai kacau, dan ketegangan semakin meningkat. Mas Puri dan teman-temannya berlari ketakutan. Dalam kekacauan itu, Mas Puri merasakan bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Apakah mereka benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka? Dalam pelarian, Mas Puri berusaha melindungi Dewi dan teman-temannya, tetapi makhluk-makhluk itu terus mengejar mereka. Saat mereka terjebak di sudut, Mas Puri menyadari bahwa inilah saatnya untuk berhadapan dengan ketakutan yang selama ini mengintai. Dalam kegelapan yang pekat, ia harus membuat keputusan penting,
apakah ia akan melawan atau melarikan diri, dan apakah mereka akan terus mencari kekayaan yang berpotensi membawa bencana. Sebuah pertarungan antara harapan dan ketakutan kini menanti, dan Mas Puri tahu bahwa apapun yang terjadi, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kegelapan malam semakin pekat, dan di dalam kosan tua yang penuh misteri itu, ketegangan mencapai puncaknya. Mas Puri, bersama Dewi dan teman-temannya, terperangkap dalam situasi yang tidak pernah mereka bayangkan. Bayangan-bayangan menyeramkan dari makhluk-makhluk halus menari di dinding, menciptakan suasana yang menakutkan. Suara angin yang kencang berdesir, seolah berusaha menyampaikan pesan dari dunia lain. "Tidak, kita harus pergi dari sini," teriak Dewi, wajahnya tampak ketakutan. Mas Puri merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi rasa tanggung jawab untuk melindungi orang-orang yang dicintainya membuatnya tetap berdiri tegak. Ia menatap makhluk-makhluk itu, yang kini semakin mendekat, dengan mata merah menyala dan wajah-wajah yang penuh kebencian. "Kenapa kalian datang ke sini? Kalian tidak berhak mengambil apa yang kami jaga." Suara salah satu makhluk itu bergema, membuat Mas Puri tergetar. Ia mulai meragukan keputusan yang diambilnya untuk mencari harta gaib. Apakah semua ini benar-benar sebanding dengan harga yang harus dibayar? Dalam keadaan putus asa, Mas Puri teringat akan peringatan Ustaz Oman tentang konsekuensi tindakan mereka. Jika kita ingin mengambil sesuatu dari dunia lain, ada tumbal yang harus dibayar, pikirnya. Di saat yang sama, rasa takut yang menggerogoti hatinya beradu dengan rasa cinta yang mendalam kepada Dewi dan teman-temannya. Ia tidak ingin kehilangan mereka. Mas Puri mengambil napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tenang. "Kami tidak bermaksud mengganggu," ucapnya, suaranya bergetar. "Kami hanya ingin hidup tenang di sini." Suara itu terdengar lemah, tetapi dalam hatinya, ia berharap makhluk-makhluk itu bisa mendengar kejujurannya. Tetapi makhluk-makhluk itu tidak terpengaruh. "Kau akan membayar harga untuk kesalahanmu," suara itu mengancam, membuat bulu kuduk Mas Puri berdiri. Dalam kebingungan dan ketakutan, ia merasa terjebak dalam pilihan yang tidak bisa dipilihnya. Dalam sekejap, ia melihat Dewi bergetar ketakutan di sampingnya. "Ambil aku, jika itu bisa menyelamatkan mereka, aku rela," teriak Mas Puri, mengangkat suaranya. Kata-kata itu meluncur dari bibirnya tanpa berpikir panjang. Dalam sekejap, suasana menjadi hening. Makhluk-makhluk itu terdiam, seolah terkejut dengan tawarannya. Salah satu makhluk yang lebih besar dan menakutkan melangkah maju. "Kau berani mengorbankan satu dari kalian. Jika tidak, kalian akan terjebak di sini selamanya." Suara itu menggema, mengisi ruangan dengan ketakutan yang mencekam. Mas Puri merasakan rasa bersalah yang mendalam, ia ingin melindungi Dewi dan teman-temannya, tetapi harga yang harus dibayar terasa sangat berat. Dewi, yang mendengar tawaran suaminya, melangkah maju dengan air mata mengalir di pipinya. "Tidak, Mas, jangan, kita bisa mencari jalan lain," teriaknya, suaranya penuh dengan kepanikan. Ia berusaha mendekat, tetapi Mas Puri menahannya. "Sayang, ini satu-satunya cara. Aku tidak bisa membiarkanmu atau Budi dan Rina menderita," katanya dengan nada tegas. Dewi tersungkur, menangis. "Tapi aku tidak bisa kehilanganmu. Kita sudah melalui banyak hal bersama." Suara tangisnya membuat hati Mas Puri hancur. Namun, di dalam dirinya, ia tahu bahwa keputusan harus diambil, demi keselamatan orang-orang yang dicintainya. Dalam kegelapan, Mas Puri merasakan kehadiran makhluk itu semakin mendekat. "Tunjukkan keputusanmu," teriak makhluk itu, suaranya menggelegar. Mas Puri menatap Dewi dan teman-temannya, merasakan beban yang luar biasa. Dalam momen itu, ia tahu bahwa pilihan yang diambilnya akan mengubah hidup mereka selamanya. "Ambil aku," teriak Mas Puri sekali lagi, suaranya penuh ketegasan. Dalam sekejap, makhluk-makhluk itu bergerak cepat, dan Mas Puri merasakan sesuatu yang dingin menyelimuti tubuhnya. Ia merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan yang tak berujung. Dalam momen terakhir, ia melihat wajah Dewi yang penuh ketakutan, dan hatinya terbagi antara cinta dan pengorbanan. "Mas,"
Teriak Dewi, tetapi suara itu mulai memudar. Mas Puri merasakan semua kenangan, cinta, dan harapan seolah menghilang. Dalam kegelapan, ia terjebak dalam dunia yang tidak dikenalnya, jauh dari kehidupan yang pernah ia jalani. Setelah beberapa saat, makhluk-makhluk itu menghilang, meninggalkan Dewi dan teman-temannya dalam kebingungan. Mereka tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Dalam pikiran mereka, hanya ada satu pertanyaan, apa yang telah kita lakukan? Kehidupan di kosan itu tidak pernah sama lagi. Meskipun makhluk-makhluk itu pergi, jejak ketakutan tetap membekas. Dewi, yang kehilangan Mas Puri, merasakan kehampaan yang mendalam. Ia berusaha melanjutkan hidup, tetapi bayang-bayang suaminya selalu menghantui setiap langkahnya. Dia merasa terjebak dalam kesedihan dan penyesalan yang tak berujung. Akhirnya, Dewi memutuskan untuk meninggalkan kosan tersebut, membawa kenangan Mas Puri yang tak terlupakan. Kosan itu tetap berdiri, menyimpan rahasia dan kesedihan yang akan terus menghantui siapapun yang berani mendekatinya. Dan Mas Puri, terjebak dalam kegelapan, menjadi bagian dari kisah yang tidak pernah akan ia inginkan, sebuah peringatan tentang bahaya mencari kekayaan dengan cara yang salah dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Dalam kesunyian malam, di antara bayang-bayang yang berkelana, ada satu pelajaran yang tersisa, bahwa tidak semua harta berharga dapat diukur dengan uang. Kadang, harga yang harus dibayar adalah sesuatu yang jauh lebih berharga, kehidupan itu sendiri. Kosan tua itu kini menjadi saksi bisu dari cinta, pengorbanan, dan kesedihan yang tak terhingga, menunggu untuk diceritakan kepada siapapun yang berani mendekatinya.